Selamat siang Bang Ansen. Abang kan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Kira-kira apa inovasi Abang ke depan bahwa Bengkayang ini nanti salah satu daerah percepatan pembangunan ya. Yang kita inginkan kan merupakan kebutuhan masyarakat kan pembangunan daerah. Terus inovasi Abang itu apa? Kebetulan sekarang saya bersama dengan sekretaris kita telah mendaftarkan diri di bidang perizinan dan juga ngurusin PBP. Tahap awal ini kita membentuk perkumpulan masyarakat peduli tapal batas. Di dalam perkumpulan ini kita multi etnis, baik dia dari kalangan orang petani ataupun pegawai ataupun dia pedagang, semua kita rangkul demi tertib perbatasan antar kota. Contoh batas Singkawang Bengkayang, batas Mempawah Bengkayang, batas Sambas Bengkayang, batas Sanggau Bengkayang, batas Landak Bengkayang, dan tidak kalah penting lagi batas dengan negara tetangga Malaysia. Nah, kita sebagai lembaga ini mediasi tempat untuk berkonsultasi, bukan semata-mata bisa menyelesaikan masalah, bukan, tapi kita bersama-sama pemerintah daerah, baik itu dari vertikalnya, baik itu dari lembaga-lembaga legislatifnya, dan bersama masyarakat. Ini nanti organisasi ini, lembaga ini melibatkan siapa-siapa Bang di dalamnya? Kalau di lembaga kita multi etnis, multi agama, ya. Jadi di situ kita bersama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan. Nah, jadi tujuannya kita memperjelas titik koordinat tapal batas antara kabupaten kota yang ada di lingkungan Bengkayang. Kira-kira ada enggak masalah batas Bang dengan antar Otomatis kabupaten, antar negara? Ada. Salah satunya di mana Bang kira-kira? Di Singkawang ada titik koordinat patok batas yang dihancurkan oleh masyarakat Singkawang, dan banyak tanah Bengkayang yang diambil oleh Singkawang. Menurut informasi, menurut dari Pak Bupati kita, mantan Bupati yaitu Pak Ikubis Luna, menyerahkan kepada Awang Ishak waktu periode pertama penyerahan Bengkayang ke Singkawang itu 50.100 hektar sekian. Sekarang Singkawang sudah 54.800 sekian. Apakah ini merupakan aset daerah Bang? Wah, pasti kalau masalah perbatasan aset daerah itu adalah tanah wilayah, tanah masyarakat, tanah garapan masyarakat. Dan Singkawang tidak boleh menerbitkan izin perkebunan atau izin pertanian karena dia kota. Terus lembaga yang dibangun ini sudah melakukan validasi, konsultasikah dengan kepala daerah? Tahap awal ini sudah kita membuat surat permohonan untuk audiensi dengan beliau. Yang kedua sudah kita membuat surat pemberitahuan tentang keberadaan lembaga kita, bahwa lembaga yang disebut dengan perkumpulan masyarakat peduli tapal batas itu ada di Bengkayang. Penegasan secara hukum, kira-kira apa kerjaan nanti lembaga perbatasan ini Bang? Ya, terserah. Tadi saya bilang sebagai mediator, sebagai memediasikan antara desa ke desa, kecamatan, bahkan kabupaten antar kota. Itu kita perjelas. Kalau batasnya sungai ya sungai, kalau batasnya titik koordinat pakai patok, batasnya gunung ya gunung, batasnya pohon kayu ya pohon kayu, batu, bukit. Itu zaman Abraham sudah ada. Sejauh mana konsolidasi kepada masyarakat lembaga Abang Andi supaya bisa dipahami dan diterima? Sejauh mana nih Bang? Kita sudah di tahap awal sudah sosialisasikan ke masyarakat, antusias sekali, sangat diterima sekali, karena selama ini belum ada orang-orang yang peduli tentang batas, sebab batas ini sangat riskan sekali, sangat berbahaya, bisa memicu konflik ya. Nah, jadi untuk selanjutnya silakan dengan Pak Sekjen, mungkin ada tambahan beliau. Apakah nanti melibatkan masyarakat adat Bang? Pasti, karena di dalam pelaksanaan ini pun tidak terlepas, karena ini kan
pada tahun 1067 itu semua tanah-tanah yang ada hak pengungsi Cina dulu itu diserahkan kepada adat. Diserahkan pada ya, adat. pada adat pada saat itu. Nah, setelah selesai pada tahun 70-an itu dijadikan lahan garapan masyarakat. Lahan pertanian. Nah, contoh di daerah perbatasan kita Sengkawang Bengkayang yang daerah Kalimunting. Daerah Desa Kalimunting, RT 03 Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, itu banyak tanah Bengkayang yang dicaplok oleh Sengkawang. Dan bahkan yang lebih berbahaya lagi, tanah Bengkayang mereka buat sertifikatnya ke Sengkawang. Nah, kalau masalah hak basicnya kita cabut apabila itu tanah Bengkayang. Kalau dia SPT-nya bisa kita cabut alas haknya. Siapa itu yang bermain? Nah, kita belum tahu. Kita masih Di cari dalamnya. gerangan itu. Belum tahu kita. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, Bang. Pak Sekjen, kebetulan kan kita letak geografis kita kan segitiga emas ya, Kabupaten Bengkayang. Kita memiliki daratan dan lautan. Kira-kira Pak Sekjen, apa sih fungsi lembaga tampal batas ini nanti kepada masyarakat supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah? Kira-kira apa inovasi Pak Sekjen? Jadi tentunya kita didasari dulu pas hak masyarakat ini kan perlu dilindungi, sehingga terbentuklah perkumpulan masyarakat tapal batas. Tampal batas. Ya, tapal batas. Tapal batas inilah. Jadi inilah sebagai wadah menaungi hak masyarakat dan pemerintah. Apakah ini nanti lembaga ini melibatkan BPN, salah satu pengurus adat, pengurus tanah? Tentu ini harus di depan BPN ini supaya legal nanti tanah-tanah batas-batas ini. Jadi BPN inilah yang kita buat. Jadi wadah kita inilah yang memfasilitasi untuk itu tentunya. Untuk penegasannya apa kira-kira Pak Sekjen? Agar masyarakat nanti jelas memiliki perbatasan gitu antar Singkawang atau Bengkayang contohnya. Iya, yang tentu tadi kan udah disampaikan ketua. Sekarang ini kan tapal batas ini banyak yang ngaku saya punya, ini juga punya, sehingga terjadilah permasalahan di batas. Nah, untuk itulah kita hadir di sana untuk memfasilitasi itu supaya jangan berkesinambungan permasalahan ini kan gitu. Oke, terima kasih ya Pak Sekjen.